Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Winata menumpahkan susu di lantai, dan Winata kemudian mulai membersihkan semuanya. Tapi dia mendengar suara orang tua di gubuknya yang berkata, "Kamu ada di mana? Dengarkan aku." Winata akan pergi, tapi Kadru berkata, "Berhenti. Kemana kamu pergi? Kamu tidak akan pergi sampai kamu membersihkan dapur. Pertama kamu akan menyelesaikan pekerjaanmu, dan kemudian kamu bisa melayani yang lain." Winata berkata, "Baiklah yang mulia." Winata kemudian melanjutkan membersihkan dapur. Saat itu para dewa memulai ritual pemujaan dan Dewa Ganesha hadir di sana. Semua persembahan mulai dipersembahkan kepada Ganesha. Garuda berpikir setiap orang mempersembahkan sesuatu. Apa yang bisa aku persembahkan kepada Garuda? Apa yang bisa aku persembahkan kepada Prabu Ganesha? Saat itu orang tua berkata, "Aku tidak memiliki apapun. Kamu ada di mana? Lebih baik jika kamu meninggalkanku di hutan untuk mati." Setelah menyelesaikan tugasnya, Winata kembali dan orang tua itu berkata, "Dari mana saja kamu? Aku kelaparan dan merasa haus, tapi kamu tidak peduli padaku." Winata berkata, "Maafkan aku terlambat. Di sini ambillah persembahan ini." Orang tua itu berkata, "Makanlah sendiri. Aku ingin sesuatu yang lain." Winata berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu tidak menghormatinya." Orang tua itu berkata, "Kamu akan memerintahkanku. Kamu akan memaksa orang tua yang sedang sakit ini." Winata berkata, "Aku menghormatimu Brahmana, tapi persembahan dari Prabu Sri Wisnu, dan dia di atas segalanya, jadi kamu harus memakan ini. Aku tidak akan membiarkanmu tidak menghormati persembahan ini di rumahku. Kamu tidak menyadari kekuatan persembahan ini. Mungkin setelah minum ini penyakitmu akan sembuh." Orang tua itu berkata, "Aku tidak mempercayai Tuhanmu atau persembahanmu." Winata berkata, "Kamu tidak perlu memiliki keyakinan. Keyakinanku sudah cukup untuk kita berdua." Orang tua itu berkata, "Lihat tanganku, lukaku terinfeksi. Aku tidak membutuhkan persembahan tetapi obat-obatan." Winata berkata, "Obat yang mana? Beritahu aku Brahmana, aku akan membawanya." Orang tua itu berkata, "Pergi dan bawakan bunga dan daun katpani. Kita harus membuat pasta." Winata kemudian pergi untuk mencari bahan obat. Orang tua itu tersenyum dan aura suci keluar dari tubuhnya. Saat itu, Dewa Ganesha terlihat tidak puas dengan pemujaan, dan Resi Narada berkata, "Apa yang terjadi Prabu? Apakah ada yang kurang dalam doa-doa kami?" Ganesha berkata, "Kalian tidak mempersembahkan hal yang paling aku sukai. Pemujaan tidak akan lengkap tanpanya, dan aku tidak akan dapat memberkati kalian." Mereka semua bingung apa yang dimaksud Prabu Ganesha. Garuda berpikir apa yang akan disukai Dewa Ganesha yang belum dipersembahkan kepadanya. Garuda mengingat saat ibunya memberi persembahan kepada Dewa Ganesha. Garuda berkata, "Ibu, ketika kamu memiliki ladu yang begitu lezat untuk persembahan, mengapa mempersembahkan rumput ini?" Winata berkata, "Karena itu bukan rumput biasa Garuda. Ini adalah rumput Durwa. Ini adalah kesukaan Prabu Ganapati." Garuda berkata, "Aku mengerti apa yang belum kami persembahkan kepada Prabu Ganesha." Garuda kemudian pergi dari sana. Saat Winata kembali, dia melihat persembahan telah habis dan berkata, "Jadi kamu menerima persembahannya?" Orang tua itu berkata, "Ini mungkin persembahan bagimu, tapi bagiku ini hanya makanan biasa. Ayo cepat, siapkan obat." Winata kemudian menyiapkan obat itu dan mulai mengobati orang tua itu. Melihat Winata mengobati orang tua itu, Dahdu berkata, "Resi itu bukan resi biasa seperti yang kalian pikirkan." Dumal berkata, "Apapun yang dikatakan dan dilakukannya pasti ada alasan di baliknya." Kalia berkata, "Diam, tenang kalian berdua. Kalian terlalu banyak bicara." Kadru berkata, "Taksaka Kalia, kalian berdua harus memperhatikan Winata dengan hati-hati. Aku ingin setiap informasi tentang dia." Kadru kemudian pergi dari sana. Saat itu Garuda sampai dengan membawa rumput Durwa. Melihat Garuda membawa rumput, Diti berpikir, "Aku pikir ego Garuda sudah mulai melakukan tugasnya." Rahu berkata, "Ibu, apa yang dia pikirkan? Prabu Ganesha yang tidak terkesan dengan semua hal ini akan terkesan hanya dengan rumput biasa ini." Garuda kemudian mempersembahkan rumput Durwa, dan Sesanaga berkata, "Permainan suci Prabu Ganesha tidak ada bandingannya. Begitu banyak barang berbeda yang ditawarkan kepadanya, tetapi tidak ada yang bisa membuatnya terkesan. Tetapi dia terkesan dengan rumput Durwa." Sri Wisnu berkata, "Tuhan terkesan dengan hal-hal biasa ini Sesanaga, karena bagi Tuhan yang lebih berharga adalah perasaan orang yang mempersembahkan kepadanya."
Para Brahmana telah mewariskan pengetahuan ini untuk kesejahteraan umat manusia, sehingga tidak ada yang bingung jika Tuhan tidak bisa terkesan dengan lebih banyak kekayaan dan emas. Aku bahagia hanya dengan satu buah kandali. Dewi Laksmi bahagia saat dipersembahkan bunga. Prabu Mahadewa merasa senang dengan daun bilwa. Dewi Parwati merasa terkesan hanya dengan abu suci. Demikian pula untuk membuat tempat di hati Prabu Ganapati, hanya rumput durwa saja sudah cukup. Sesanaga berkata, luar biasa Prabu, pengabdian Tuhan tidak akan dibatasi hanya untuk orang kaya. Bahkan orang miskin pun akan mendapatkan berkah dari Tuhan tanpa membeda-bedakannya. Para Brahmana telah memastikan ini dengan sangat indah. Aku salut dengan pengetahuan mereka. Ganesha berkata, pemujaan selesai, aku terkesan, jadi katakan padaku apa yang kalian semua inginkan. Dewa Indra berkata, Prabu, kamu tahu segalanya. Setelah banyak perjuangan kami menemukan pengaduk untuk mengaduk lautan susu. Tapi kami bertanya-tanya bagaimana bisa pengaduk itu tenggelam di lautan. Raja Bali berkata, itulah satu-satunya berkah yang kami minta darimu Prabu. Bagaimana kami bisa mengangkat pengaduk? Tolong beritahu kami Prabu, sehingga kami bisa memulai pengadukan segera. Ganesha berkata, pengadukan lautan seperti pengadukan pikiran, sama pentingnya mempersiapkan otak kalian untuk mengumpulkan pikiran. Untuk pengadukan lautan susu, kalian harus memoles pengaduknya terlebih dahulu. Saat itu Winata masih mengobati luka orang tua itu, tapi luka bakar pada tangan Winata yang sembuh terkena obat itu. Winata berkata, lukaku luar biasa Brahmana. Lukaku sembuh, obatmu sangat berkhasiat. Aku telah pulih dari semua luka. Orang tua itu berkata, jika itu sangat bermanfaat, mengapa lukaku belum sembuh? Winata berkata, karena aku memiliki keyakinan penuh pada Prabu Sri Wisnu, sedangkan kamu tidak. Keyakinan dan pengabdian kita membuat Tuhan melakukan yang lebih baik, Tuan. Itu sebabnya aku terbebas dari semua rasa sakitku, tetapi kamu tidak. Tapi jangan khawatir, aku akan mendoakanmu. Orang tua itu tersenyum dan berkata, kamu sangat polos Winata. Kamu bahkan tidak tahu bahwa akulah yang menyembuhkan rasa sakitmu. Sesanaga mulai mengenali orang tua itu dan berkata, Prabu, dia Resi Dattatreya, benarkan Prabu? Sri Wisnu berkata, jadi bahkan kamu mengenalinya Sesanaga? Ya, dia adalah guru Dattatreya. Dia melakukan pertapaan yang ketat selama 12.000 tahun dan telah mencapai pencerahan. Sesanaga berkata, aku merasa diberkati untuk melihatnya saat ini. Tapi kenapa dia datang ke rumah Ibu Winata? Mengapa dia menyiksanya untuk setiap hal yang ibu lakukan? Sri Wisnu berkata, Sesanaga, apa yang menurutmu siksaan adalah tantangan dalam hidup? Resi memberikan tantangan seperti itu kepada orang biasa dari waktu ke waktu, sehingga dia bisa menguji pengabdian mereka, dan dengan mengatasi tantangan ini, pengabdian mereka menjadi kokoh. Aku memiliki keyakinan penuh jika Winata akan berhasil dengan tantangan ini. Dengan anugerah dari Guru Dattatreya, tidak hanya masalahnya akan berakhir, tetapi juga kedua putranya. Aruna dan Garuda akan diberkati dengan kebahagiaan seumur hidup. Sesanaga berkata, Prabu, dengan anugerahmu, Ibu Winata sudah mulai mendapatkan berkahnya. Garuda berkata, mengendalikan, tapi bagaimana Prabu? Ganesha berkata, Garuda, kamu membawa pengaduk, tapi kamu lupa harus ada sesuatu di bawah pengaduk yang tetap kokoh dan kuat, yang dapat menahan beratnya dan juga membantu memutarnya. Garuda berkata, Prabu, di mana aku dapat menemukan hal seperti itu yang dapat membantu memutar dan tetap kokoh? Tolong beritahu aku akan segera pergi dan membawanya ke sini. Ketika aku bisa membawa seluruh gunung Mandara Chala, aku pasti bisa membawa tali untuk pengadukan. Mendengar perkataan Garuda, Sesanaga berkata, Prabu, Dewa Ganesha memberitahu bahwa mengumpulkan pikiran itu seperti mengaduk lautan susu. Tapi mereka tidak dapat memahami bahwa ego mereka akan membuat mereka lupa keberadaan mereka sendiri dan melupakan gunung Mandara Chala. Prabu, bagian yang paling menyedihkan adalah bahkan Garuda pun berada di bawah pengaruh egonya. Ini bencana Prabu, kasihanilah mereka.